Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Maulana dari kelas TI 25F. Di sini saya mengambil materi sesi 4, yaitu relasi pada mata kuliah Matematika Diskrit. Materi ini membahas bagaimana hubungan antara elemen-elemen dalam suatu himpunan dapat dinyatakan secara matematis. Selain itu, saya juga akan memberikan contoh soal, cara penyelesaiannya, dan penerapan relasi dalam kehidupan sehari-hari maupun di bidang teknologi informasi. Pengertian relasi. Relasi merupakan hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Secara matematis, relasi biner dari himpunan A ke himpunan B didefinisikan sebagai himpunan bagian dari kali kartesius A kali B. Ditulis R, himpunan dari A kali B. Jika pasangan terurut A ke B berada dalam R, maka dikatakan bahwa A berelasi B. Contoh, misalkan A 1 ke 2, 2 ke 3, B, A ke B, R 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A. Artinya 1 berhubungan dengan A, 2 berhubungan dengan A, 3 berhubungan dengan B. Yang ketiga ada diagram relasi. Relasi dapat divisualisasikan menggunakan diagram panah. Pada contohnya 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A. Diagram panah memudahkan kita melihat hubungan antar elemen secara visual tanpa harus membaca pasangan terurut satu persatu. Sifat-sifat relasi. Dalam matematika diskrit terdapat beberapa sifat penting relasi, yaitu refleksif, simetris, antisimetris, dan transitif. Yang pertama ada relasi refleksif. Suatu relasi disebut refleksif jika setiap elemen berhubungan dengan dirinya sendiri. Contoh, A sama dengan 1 ke 2, 2 ke 3. R 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Karena semua anggota mempunyai pasangan dengan dirinya sendiri, maka relasi tersebut bersifat refleksif. Yang kedua ada relasi simetris. Relasi disebut simetris apabila jika A, B elemen R, maka B, A juga berelemen R. Contoh, R sama dengan 1 ke 2, 2 ke 1, karena terdapat pasangan baliknya, maka relasi tersebut simetris. Yang ketiga ada relasi antisimetris. Relasi disebut antisimetris apabila jika A, B, dan B ke A terdapat dalam relasi, maka harus berlaku A sama dengan B. Contoh, R sama dengan 1 ke 2. Karena tidak terdapat pasangan 2 ke 1, maka relasi ini memenuhi sifat antisimetris. Yang terakhir ada transitif. Relasi disebut transitif apabila jika A ke B dan B ke C ada dalam relasi, maka A ke C juga harus ada. Contoh, R sama dengan 1 ke 2, 2 ke 3, 1 ke 3. Karena terdapat hubungan 1 ke 2, 2 ke 3, dan juga ada 1 ke 3, maka relasi tersebut bersifat transitif.
Di sini juga ada contoh soal satu. Eh, diketahui tentukan apakah R sama dengan 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 1 ke 2. eh, Cara penyelesaiannya adalah memakai syarat refleksif memiliki pasangan. Karena semua pasangan tersebut ada dalam relasi, maka R adalah refleksif. Jadi contoh soal ke-1, apakah refleksif? Ya, karena semua elemen memiliki pasangan dengan dirinya sendiri. Contoh kedua, apakah R sama dengan 1 ke 2, 2 ke 1, 2 ke 3 simetris? Cara penyelesaiannya, periksa setiap pasangan. Kayak 1 ke 2, 2, oh enggak. 1 ke 2 memiliki pasangan balik yaitu 2 ke 1. Namun 2 ke 3 tidak memiliki pasangan. 3 ke 2. Jadi jawabannya tidak, karena 3 ke 2 tidak ada. Contoh soal ketiga, apakah R sama dengan 1 ke 2, 2 ke 3, 1 ke 3 transitif? Di sini cara penyelesaiannya, karena terdapat 1 ke 2 dan 2 ke 3, maka harus ada 1 ke 3. Ternyata pasangan 1 ke 3 memang ada, maka relasi tersebut bersifat transitif. Ya, karena 1 ke 2 dan 2 ke 3 menghasilkan 1 ke 3. Selanjutnya ada aplikasi relasi. Konsep relasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, yaitu basis data. Dalam database terdapat relasi antar tabel, contohnya tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah sehingga terbentuk relasi antara kedua tabel tersebut. Yang kedua ada media sosial. Pada media sosial terdapat relasi pertemanan. Contohnya jika A berteman dengan B dan B berteman dengan C, maka hubungan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep relasi. Yang ketiga ada teori graf. Relasi digunakan untuk membentuk graf yang mempresentasikan hubungan antar objek seperti jaringan komputer, rute transportasi, dan jaringan komunikasi. Yang keempat, yang terakhir, ada sistem akademik. Kayak mahasiswa mengikuti mata kuliah tertentu. Contohnya, hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah merupakan contoh relasi yang sering digunakan dalam sistem informasi kampus. Kesimpulan, sebagai kesimpulan, relasi menyatakan hubungan antar elemen dan banyak digunakan dalam ilmu komputer.
Relasi juga adalah hubungan antara elemen-elemen dari himpunan. Relasi dinyatakan sebagai himpunan bagian dari hasil kartesius. Relasi dapat divisualisasikan menggunakan diagram panah. Sifat-sifat relasi meliputi refleksi, simetris, antisimetris, dan transitif. Yang terakhir, kesimpulannya, konsep relasi memiliki banyak penerapan pada basis data, teori graf, media sosial, dan sistem informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.